Salam saudara terkasih, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang menyertai kami hari lepas hari. Kasih-Mu yang besar, yang sungguh telah Engkau nyatakan kepada kami. Biarlah itu juga menolong kami hari ini untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami mengerti, memahami perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 dengan tema hari ini adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan terjaga. Mengapa harus terjaga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Berdasarkan tema ini menunjukkan adanya suatu situasi ke depan yang sangat serius dan berbahaya. Kalau tidak, nggak perlu kita berjaga-jaga. Kata terjaga mengandung bahwa kita harus waspada. Kata terjaga ini sungguh-sungguh mengingatkan kita akan hal yang serius ke depan yang akan bisa terjadi kalau kita tidak berjaga-jaga. Akan bisa berakibat fatal atau celaka. Bahkan bisa juga tidak bisa diperbaiki atau diulang kembali. Mengapa? Kalau kita cermati teks ini adalah hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua ke dalam dunia. Kedatangan Yesus kedua kali adalah masa di mana Dia datang untuk menyatakan kedaulatannya, yaitu untuk menjemput orang kepunyaannya, untuk dibawanya ke tempat di mana Ia berada. Bagi orang percaya, sungguh ini hal yang sangat dinantikan. Tapi mereka yang tidak percaya sama sekali tidak mau memperhatikannya. Tapi sesungguhnya inilah yang akan terjadi. Kalau mereka tidak percaya, ada masa di mana untuk diadili dan untuk dihukum di neraka. Bagi yang percaya, diadili untuk mendapatkan upah dari imannya. Saudara yang terkasih, mari kita baca terlebih dahulu ayat ini. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita cermati apa yang sudah dinyatakan dalam nats firman Tuhan ini tadi, mengingatkan kita semua bahwa masa kedatangan Tuhan itu pasti, walaupun kita belum tahu kapan itu akan terjadi. Tapi itu benar. Saya boleh ambil ilustrasi seperti berikut. Biasanya kita menonton kumpulan daripada binatang-binatang, ya, misalnya di cagar alam atau di hutan-hutan tertentu.
di mana banyak kumpulan binatang di sana seperti kawanan rusa yang merumput di padang gurun, di padang rumput. Mereka bisa menikmati semua rumput-rumput itu, tapi sesungguhnya ada yang sedang mengawasi mereka. Seekor singa yang mengintai. Kapan ada di antara binatang itu, rusa itu yang lengah yang bisa diterkamnya. Kadang tanpa disadari oleh sang rusa, mereka keluar meninggalkan kumpulannya, sehingga lepas dari kawanan teman-temannya. Dan itulah saat bagi si singa untuk bisa menerkam. Maka tidak ada ampunlah bagi si rusa itu. Demikian halnya dengan saya dan saudara. Kalau kita sering terlalu asik sibuk dengan segala kesibukan kita, kita lupa iblis selalu menunggu waktu yang baik bagi dia. Kita harus ingat ketika Tuhan Yesus dicobainya di padang gurun itu. Dia mengundurkan diri setelah beberapa kali dicobainya Tuhan Yesus. Dan dikatakan dalam Lukas 4 ayat 13, dia menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sering mendengar lagu sekolah minggu, awas iblis berjalan berkeliling dan seterusnya. Jangan beri tempat kepada iblis masuk ke dalam hatimu, dikatakan di sana. Karena kalau sudah sempat, wow, luar biasa. Dalam hal ini saudara, bagaimana sikap kita dalam berjaga menanti kedatangan Tuhan Yesus? Ada dua jenis manusia yang dimaksudkan untuk berjaga-jaga dalam konteks ini. Yang pertama adalah mereka yang belum percaya atau belum bertobat. Mereka ini perlu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus agar mereka segera percaya dan bertobat dan kelak akan berada bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Ayat 34. Yang kedua adalah mereka yang sudah bertobat. Mereka perlu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus agar menerima upah atas iman mereka di sorga kelak. Ayat 36. Mari kita boleh melihat saudara di ayat 34 ini. Jagalah dirimu. Tindakan jaga diri adalah menunjukkan pentingnya kesiapan diri kita dengan penuh kesadaran dalam tindakan untuk mengambil keputusan untuk memproteksi diri. Ini menunjukkan tentang keselamatan jiwa kita. Ini berarti saudara, ada sungguh-sungguh situasi yang harus kita ambil bagi diri kita sendiri dan tidak tergantung orang lain. Jadi jangan pernah salahkan orang lain atau situasi, apalagi sampai menyalahkan Allah. Sadarilah, Allah telah dan sedang menawarkan kepada kita suatu kesempatan untuk keselamatan jiwa kita. Kedatangan Tuhan Yesus seperti jerat. Jerat kalau diletakkan tidak pernah diberitahu, oh di sini diletakkan jerat, nggak ada seperti itu saudara. Kapan dan di mana dan bagaimana tidak pernah diberitahu. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Ya. Jangan pernah anggap enteng. Tanggapi dengan serius. Karena jika tiba masanya, kesempatan itu sudah ditutup, maka kita akan menemukan kita berada di alam maut itu. Saya kembali mengulang ayat 34 ini tadi. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi,
Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti sebuah jerah. Bagaimana kita berjaga-jaga? Dari ayat ini kita boleh lihat, saudara, hati jangan syarat dengan pesta pora. Mengapa tidak boleh pesta pora? Karena pesta pora membawa orang untuk melupakan hal-hal yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu keselamatan jiwanya. Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dunia yang dimaksud di sini adalah harta dunia ini dan segala kemewahan dunia dan kepuasannya yang membuat kita terlena tidak memperdulikan Tuhan. Kecenderungan pesta pora membawa manusia melupakan hal-hal yang sangat penting ke depan. Padahal itu yang sangat dibutuhkan keputusan segera. Sehingga firman Tuhan mengatakan, saat ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 8. Tapi pesta pora membuat kita melupakan yang terpenting dalam hidup. Sehingga bila tiba masanya akan berakhir kecewa. Tidak bisa diulang kembali. Ingat di zaman Nuh, Matius 24 ayat 37 sampai 39 mengatakan, mereka syarat dengan pesta pora, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apakah mereka pada zaman itu tidak tahu informasi tentang nubuatan bahtera oleh Nuh? Bahwa ada nanti air bah. Bukankah bahtera itu dibuat lebih dari 100 tahun? Dan Nuh, apakah dia tidak mau menginformasikan tentang adanya air bah? Pasti dikasih tahu. Tapi orang-orang di zamannya itu dikatakan syarat dengan pesta pora, sehingga mengabaikan hal terpenting dalam hidup mereka. Manusia mengejar-ngejar harta dan kesenangan duniawi yang kelak akan ditinggalkan. Apa yang akan dibawanya saat kematian? Apakah hartanya itu bisa menyelamatkan jiwanya? Tidak, saudara. Ingat kisah Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 34. Sungguh tepat menggambarkan hal ini. Disebutkan dalam ayat ini bahwa ada seorang yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kemewahan membuat dia lupa bahwa ada hal yang terpenting dalam hidup yang harus dipersiapkan, karena setiap orang pasti mati. Dan kemanakah jiwanya? Semasa hidup dia lupakan hal itu, dan yang terpenting dalam hidupnya dia abaikan, dia lalaikan suatu keputusan yang harus dia ambil semasa hidupnya. Tetapi pesta pora membuatnya hatinya tertutup dan lupa yang terpenting itu, yaitu percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan keputusan itu harus diambil saat ini ketika kita masih hidup di dunia ini. Markus 2 ayat 10 berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang terpenting dalam hidup adalah ketika kita berdamai dengan Allah, saat dosa kita bisa diampuni. Artinya apa, saudara? Ya. 1 Korintus 15 ayat 3.
Artinya dosa hanya dapat diampuni oleh Tuhan Yesus saat kita masih ada dalam dunia ini, masih hidup, masih sadar. Itu berarti kesempatan bagi kita menyelesaikan, mengakukan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Karena setelah kematian tidak ada pengampunan dosa. Akhirnya apa yang terjadi dengan si kaya tadi, saudara? Ketika sudah meninggal, begitu menyesali tiada ketidaksiapannya. Karena pada saat itu juga jiwanya dibawa ke alam maut oleh malaikat. Tidak ada pasir pindah tempat, saudara. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan juga tidak bisa ditolong oleh Lazarus yang ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan juga tidak bisa menolong keluarganya yang masih hidup dalam dunia untuk mengingatkan mereka. Demikian juga di zaman itu. Mereka syarat dengan pesta pora, membuat mereka tidak sempat memikirkan keselamatan jiwa mereka. Jagalah dirimu, jangan syarat dengan pesta pora. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada saya dan saudara, bagaimana sikap kita menyongsong, mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kedatangannya itu pasti dan sudah dinyatakannya. Cuma waktunya tidak seorang pun tahu. Yesus sebagai anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Oleh sebab itu perlu kewaspadaan. Apa yang telah tercatat dalam Alkitab pasti akan digenapi. Kalau Dia datang, akankah Dia membawa saya dan saudara ke rumah Bapa di sorga itu? Yohanes 14 sampai 3, 1 ayat 3. Tuhan tidak peduli apapun alasan kita tidak percaya kepadanya. Tidak ada alasan aku sibuk bekerja, aku sibuk berusaha, aku miskin, aku sakit-sakitan. Karena semua situasi adalah mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai bentuk kesabaran untuk mempercayai Dia saja dalam hidup dan mau bertobat. Itu yang dituliskan oleh Roma 2 ayat 4 sampai 8. Sebagai bentuk kewaspadaan saudara, ambillah keputusan sekarang saat masih hidup dan sadar. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah dengan mengakui keberdosaanmu dalam kerendahan hati dan mau menerima Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maka pastilah engkau diampuni dan diselamatkan. Ayat 1b mengatakan tidak mabuk. Ayat 34b maksud saya. Tidak mabuk. Mabuk adalah situasi tidak sadar diri dan hilang kontrol. Sebab hati dan pikiran dikuasai oleh kuasa kegelapan alkohol itu. Mabuk di sini bukan karena dia lagi kebanyakan minum alkohol dimaksudkan saudara atau narkoba, tapi hidupnya dikontrol oleh kuasa kegelapan yang menguasai dia dan tidak ada kekuatan baginya untuk melawan atau keluar. Tuhan tidak peduli apapun alasan saya dan saudara tidak percaya kepadanya. Enggak ada alasan, oh aku sibuk bekerja, aku sibuk berusaha, aku miskin, aku penyakitan. Karena semua situasi adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebagai bentuk kesabaran daripada Allah. Supaya saya dan saudara dapat mempercayai Dia saja dalam hidup dan bertobat. Roma 2 ayat 4 sampai 8. Sebagai bentuk kewaspadaan saudara, ambillah keputusan sekarang saat masih hidup dan sadar. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah dengan mengakui dosamu dalam kerendahan hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka pastilah engkau akan diampuni dan diselamatkannya. Bagian 1b,
tidak mabuk, ayat 34b tadi. Mabuk adalah situasi tidak sadar diri dan hilang kontrol oleh sebab hati dan pikiran yang dikuasai oleh kegelapan. Mabuk dalam ayat ini bukan karena kebanyakan minum alkohol atau narkoba, saudara, tapi hidupnya dikontrol oleh kuasa kegelapan yang menguasai dia, dan tidak ada kekuatan bagi dia untuk melawan atau keluar. Mengapa? Karena dia sesungguhnya masih menjadi milik kegelapan itu sendiri. Ketika kami melayani seorang yang belum bertobat dan sangat terlibat dalam kuasa kegelapan, kami bukakan kebenaran firman Tuhan kepadanya dan mengatakan, kalau engkau sesungguhnya belum berdamai dengan Allah, maka inilah statusmu. Iblislah bapamu. Awalnya dia tidak siap dan tidak terima dikatakan seperti itu. Baru ketika dibukakan kebenaran firman Tuhan, baru dia sadar dan paham. Dia akui benar, aku masih dikuasai iblis. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa lepas dari kemabukan ini? Sebagai bentuk berjaga-jaga, datanglah kepada Tuhan Yesus, akui keberdosaanmu, maka Dia akan mengampuni engkau dan melepaskan engkau dari cengkraman kegelapan itu. Kolose 1 ayat 13-14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 34c, tidak mementingkan kepentingan duniawi. Ketika Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai bumi ini, dimaksudkannya adalah agar manusia menaklukkan dan menguasainya. Kejadian 1 ayat 28. Tapi kalau sudah bertindak mementingkan kepentingan duniawi ini dan bertolak belakang dengan mandat yang diberikan oleh Allah, apa yang terjadi? Akhirnya sungguh kita dikuasai oleh keduniawian dan melupakan si pemberi mandat, yaitu Allah. Apakah salah memiliki harta di dunia ini, saudara? Tidak. Bukankah Allah memberikan mandat agar kita mengusahakan dunia dan menguasainya? Bukankah Dia berjanji akan memberkati kita? Jadi salahnya di mana? Kalau kita sudah mementingkan harta dunia dan mengesampingkan Allah, disitulah masalahnya. Allah sudah tersingkirkan oleh kepentingan dunia ini. Dalam Alkitab kita temukan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 23 sampai 30. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam perumpamaan ini kita temukan bahwa usia kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kekayaan yang berlimpah-limpah itu akhirnya sedikit pun tidak bisa kita nikmati kalau kita sudah meninggal. Dia, orang kaya itu, pada malam itu juga meninggal. Kekayaannya tidak membawanya ke surga, dan tidak ada yang bisa dibawanya sedikit pun. Berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan dalam hal kepentingan duniawi adalah bagaimana supaya kita menempatkan Tuhan lebih utama daripada kekayaan duniawi. Ini akan memampukan kita
memberikan harta kita bagi kemuliaan Tuhan, dan menyadari bahwa saya hanya pengelola dan Tuhanlah sebagai pemilik. Akhirnya kita akan menemukan diri kita cukup puas kalau kita mau taat kepada Allah, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia pada waktunya nanti akan berkata kepada kita, marilah hambaku yang setiawan, turutlah serta dalam kebahagiaan Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, bagaimana menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan terjaga. Ayat 36. Berdoa senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu untuk menyatakan kedaulatannya. Dia akan menemukan kedua jenis manusia. Apakah mereka belum percaya atau sudah percaya? Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 35. Sebab ia, ya, kedatangan yang kedua kali ini akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita? Apakah hanya cukup puas dengan aku sudah memiliki sorga, atau aku ingin lebih? Ada upah yang aku inginkan atas pekerjaan imanku selama hidup dalam dunia ini, yaitu mahkota surgawi. Bagaimana sikap kita berjaga saat ini sangat menentukan, saudara. Sebagaimana ditulis dalam Matius 25 ayat 21. Tuhan sangat menghargai bentuk berjaga-jaga kita, walaupun sekecil apapun itu. Dia akan memberikan apresiasi atasnya. Ayat 36 ini kita temukan bagaimana bentuk berjaga-jaga. Salah satunya adalah ketekunan berdoa. Mengapa berdoa? Berdoa adalah sebuah sikap penyerahan total dan sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku lemah. Tuhan yang kuat, dan itulah yang menjadi kuatku. Dalam mengerjakan pelayanan, sikap ini sangat penting, saudara. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, pintar, kaya, kuat, sehat. Kalau tidak ada kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pakai itu. Tuhan hanya mencari orang yang mau tunduk dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar Tuhan bisa bekerja leluasa dalam hidup orang itu. Maka akan terjadi hal-hal yang hebat, yang luar biasa dalam hidup orang itu dan pelayanan yang dikerjakan. Mengapa akhirnya Saul ditolak Tuhan? Karena dia tidak mau taat dan tunduk kepada perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel dalam 1 Samuel 15, saudara. Musa dan Yosua dipakai Tuhan karena mereka rendah hati dan taat kepada Tuhan. Bangsa Israel akhirnya mengalami kemenangan demi kemenangan saat mereka taat kepada Tuhan. Mereka menyeberangi Laut Teberau, Sungai Yordan menjadi kering ketika mereka lewat. Kenapa? Karena mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka, meruntuhkan tembok Jericho karena mentaati firman Tuhan. Bukan karena mereka kuat gagah, persenjataan mereka lengkap, tidak, saudara. Karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Saat kapan? Ketika mereka taat kepada Tuhan. Daud dapat mengalahkan Goliat yang mengandalkan alat perang yang lengkap, pakaian yang lengkap dengan kekuatannya. Tapi Daud hanya mengandalkan Tuhan saja, dan alih-alih itu dapat membunuh Goliat si raksasa. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan menentukan sikap kita berjaga-jaga. Ada dua fungsi doa yang dinyatakan dalam ayat 36 ini.
dalam berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang pertama, kita akan beroleh kekuatan menghadapi kesulitan, masalah, penderitaan. Karena apa? Di dalam mempertahankan iman. Dan yang kedua, kita berani berdiri di hadapan Anak Manusia. Mengapa, saudara? Di dalam doa kita beroleh kekuatan menghadapi kesulitan, masalah, penderitaan dalam mempertahankan iman. Berjaga-jaga dalam mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dalam sikap doa itu penting. Sebab di dalam doa ada kekuatan dari Allah bagi kita. Saat Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Teguran dalam doa ini sangat berkesan bagi Petrus karena ketidaksanggupannya berdoa, yang membuat dia ketakutan dan menebas telinga Malkus, prajurit hamba imam besar, dan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Akhirnya dia menasihatkan semua orang percaya dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Petrus menyadari betapa pentingnya arti doa. Dia mengingat nasihat Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu, dan apa yang telah terjadi, yang dia telah lakukan. Dia gagal dalam mengikut Tuhan karena apa? Kelalaiannya berdoa. Saudara, betapa penting dan urgentnya itu berdoa. Maka Tuhan Yesus di tengah-tengah padatnya pelayanannya, Dia selalu menyempatkan dirinya untuk berdoa. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Berapakah jumlah hari-hari yang kita gunakan untuk berdoa? Seberapa banyak waktu-waktu kita terbuang percuma dengan kecemasan dan kesibukan tanpa ada waktu untuk berdoa, dan apa hasilnya? Jam-jam doa atau menara doa dalam persekutuan atau doa pribadi bukan hanya sekedar supaya ada kegiatan, supaya ada waktu luang yang terisi. Jam doa adalah waktu yang dikhususkan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, aku lemah, Engkaulah kuatku. Ada istilah, tapi juga sesungguhnya adalah sebuah motivasi bagi saya dan saudara untuk lebih mengutamakan doa di dalam hidup. Dikatakan demikian, bahwa ketika kita berdoa, sesungguhnya lebih dari setengah kegiatan sudah selesai. Ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan sikap doa adalah semaian kecambah bibit korma. Bibit korma biasanya ditanam di daerah gurun, di mana sulit sekali air. Bagaimana mereka menanamnya? Maka mereka akan menggali tanah, meletakkan biji korma itu, dan setelah itu ditimbun, dan akhirnya di atasnya ditindih dengan batu yang berat. Supaya apa, saudara? Supaya pertumbuhan korma itu akarnya jauh mencengkram masuk ke dalam tanah untuk bisa sampai kepada sumber-sumber air di bawah tanah. Dan akhirnya dia bisa menembus ke atas untuk pertumbuhannya. Itulah tentang doa sesungguhnya prinsipnya. Artinya apa? Mari beri waktu di hadapan Tuhan dengan berlutut. Cukup waktu berkomunikasi dengan Allah.
Sepertinya kita mencengkram Allah, menikmati segala kekuatan kuasa-Nya, sehingga kita mampu dan kuat menghadapi tantangan zaman yang diperhadapkan kepada iman kita. Mari saudara evaluasi ibadah doa kita, baik secara persekutuan dan pribadi. Lagu pujian sering kita nyanyikan, letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Yang kedua saudara, dengan berdoa ada keberanian berdiri di hadapan anak manusia. Berdoa dengan tekun adalah bentuk kesiapan diri untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup seperti yang Tuhan mau. Kalau itu yang kita pahami, kita tahu, tentu kita sudah sanggup melakukannya, tidak meraba-raba lagi. Dan kita siap mempertanggungjawabkan karena apa? Kita sudah melakukannya seperti yang Tuhan mau. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa itu berarti setiap saat berdoa sebagai bentuk berjaga-jaga. Ini berarti juga relasi dengan Allah harus selalu intens, akrab. Kalau seseorang akrab, misalnya dengan teman atau keluarga, pasti kita tahu isi hatinya. Demikian juga kita dengan Allah. Kita akan memahami kehendaknya dan kita pasti tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Dan pastilah kita mau mengerjakan apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Apa kehendak Allah, saudara? Bagi saya ini hal yang sangat menarik sekali dalam Efesus 2 ayat 10 itu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seorang pekerja kalau sudah yakin seluruh pekerjaannya dikerjakannya tuntas selesai, pastilah dengan senang hati berani memberi pertanggungjawaban kepada bosnya. Demikian juga dengan orang percaya yang telah yakin mengerjakan apa yang telah dikerjakan, yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Pasti dia berani menghadap Tuhan untuk bertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Dalam perumpamaan hamba yang diberi tuannya itu sejumlah talenta yang harus diusahakannya ketika tuannya itu akan pergi ke tempat yang jauh. Ya, tuannya mengharapkan ada hasil dari apa yang diberikannya itu. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Yang 2 talenta mendapatkan 2 talenta. Yang 1 talenta apa yang dilakukan? Dia menggali lubang, menyembunyikan uang tuannya itu sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Menurut kita siapa di antara ketiga hamba itu yang siap menghadapi tuannya? Sudah tentu mereka yang sudah mengerjakan pekerjaan yang disuruh tuannya itu untuk menghasilkan laba. Itu yang dapat 5, yang dapat. Tapi yang tidak menghasilkan laba, pasti dia siap dan memberi banyak alasan untuk pembelaan diri. Mari saudara, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, sudahkah kita bersiap-siap untuk menghadap dan berdiri di hadapannya, memberikan pertanggungjawaban dan siap untuk menerima upah dari hasil pelayanan kita? Mari jangan lalai, jujur dengan diri sendiri. Kalau belum atau masih jauh kurang, bangkit dan bergerak, berdoa, kerjakan keselamatanmu dengan tekun. Dia pasti menguatkan, menyertai, memberkati apa yang telah Dia suruh untuk kita kerjakan. Ketika kita mengerjakan pelayanan dengan tekun, Tuhan Yesus berjanji ada penyertaannya dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian tanpa Dia. Itulah penghiburan saya dan saudara dalam menanti kedatangannya. Dia menghargai sekecil apapun yang telah kita lakukan dan Dia pasti memberi upah bagi setiap hambanya yang setia.
sebagai penutup saudara, melalui perenungan firman Tuhan ini, bagi kita yang belum meyakini keselamatan di dalam hidup kita, sekaranglah waktunya, jangan tunda. Datanglah kepada Tuhan Yesus dalam kerendahan hatimu, dengan penuh penyesalan, akui semua keberdosaanmu, dan terimalah Dia dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Raja yang memerintah dalam hidupmu. Maka ada satu kepastian yang kamu bisa terima, bahwa Dia akan membawamu ke tempat di mana Dia berada, yaitu surga. Bagi saudara yang sudah meyakini keselamatan jiwa kita, mari tetap tekun kerjakan keselamatan kita dalam ketekunan, ketaatan kepada Allah. Tekun berdoa dan melayani Tuhan dengan setia, bukan karena orang lain, tapi karena ketaatan dan karena kasih kepada Tuhan. Maka pastilah hati Tuhan disenangkan dalam hidup kita, dan kita akan senang dan penuh sukacita ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akan siap menerima upah atas kerja kita, yang kemudian kita akan bawa upah itu ke hadapan Dia, kembali kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah yang sungguh harus kita renungkan hari ini. Di mana posisi kita sekarang? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus yang mengasihi kami, yang selalu mengingatkan kami betapa besarnya kasih Tuhan, supaya kami percaya kepada Tuhan, supaya kami juga melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.